Halo teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Forest Digest Broadcast. Ini tayangan perdana setelah lama vakum karena teman-teman volunteernya pada bubar, dapat kerjaan, ujian. Nah ini sekarang kita kumpul lagi, coba buat lagi podcast, dan ini tema yang sangat penting karena ini yang pertama dan masih rame, dan kayaknya akan rame terus karena ini menyangkut uang sangat besar, yaitu tentang korupsi sumber daya alam. Nah, kita akan bahas salah satunya korupsi timah. Profesor Bambang Heru Saharjo ini kayaknya the one and only bersama Pak Basuki Wasis ya, yang mengawal korupsi sumber daya alam, dari perhitungan secara ilmiah, pakai metode ilmiah, pakai regulasi, dan ketemulah angka-angka yang gigantis itu kan. Nah, karena itu sering disomasi ya. Kemarin barusan ikut somasi. Jadi udah berapa kali disomasi? Ini yang ketiga. Buset. Itu belum somasi yang lain ya. Belum. Oke, kita akan ngomongin tentang korupsi timah. Ini sangat menarik. Ya. Untuk pertama kalinya kita mendengar satu angka korupsi sumber daya alam yang sangat besar, yaitu sebesar 271 triliun yang kerusakan lingkungan. Yang kerusakan lingkungan. Jadi total dengan tambahan dari BPKP ada 300 triliun. 300 triliun. Oke, itu komponennya apa aja? 271 itu 271 itu tentang lingkungan. Oke. Itu ada 3 komponen. Itu masuk nanti kerugian ekologisnya, kerugian ekonomisnya, dan pemulihan. Karena areanya sangat luas itu, ada kawasan hutan dan kawasan hutan. Kemudian di luar itu dihitung lagi oleh BPKP. Ini area kerja PT Timah. Jadi area kerja Timah ada yang di dalam kawasan hutan, ada yang di luar kawasan hutan. Komponen untuk menghitung kerugiannya ada komponen ekologi, kerugian ekonomi, dan pemulihan. Terkumpullah 300 triliun. Yang kerugiannya aja tadi 3 komponen 271 triliun. Ngomong-ngomong gimana ngitungnya itu? Ya, jadi gini. Kalau kami, saya dan Pak Wasis sudah biasa, karena kami terlibat juga untuk penanganan kasus lingkungan yang lain. Apa kebakaran? Ya, kebakaran hutan dan lain, kemudian juga ada juga illegal logging dan sebagainya. Jadi ini hal yang biasa sebetulnya. Itu biasa, standar, dan itu pun sudah putusannya sudah sampai PK dan bahkan sudah pada bayar. Yang non korupsi timah kan? Yang non korupsi timah. Yang kebakaran hutan 2015. Betul yang lain juga. Sebetulnya hal yang biasa. Jadi yang kita gunakan itu adalah Permen LH nomor 7 tahun 2014. Itu basis hukumnya. Iya. Dan kenapa kami gunakan itu? Karena itulah salah satu instrumen yang selama ini kami gunakan yang punya baju. Itu berupa peraturan menteri. Lalu kami juga pernah menghitung sebelum adanya permen ini, cuman kan selalu di counter di persidangan oleh pihak lawan bilang, ini harus begini, harus begitu. Nah, akhirnya peraturan menteri. Nah, sebelum permen LH 7 2014 ini lahir permen LH nomor 13 tahun 2011. Jadi itu basisnya perhitungan juga. Sama aja. Tapi ada rumusnya, ada metodenya. Ada. Kebetulan saya dan Pak Wasis itu anggota tim yang menyusun merekonstruksi peraturan menteri di situ. Jadi ada ahli ekonominya, kemudian ada ekonomi sumber daya alam, kami yang tim teknis dan sebagainya, itu bekerja untuk menyusun. Bahkan itu pernah di uji materi di Mahkamah Agung tahun 2017. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia. Mereka nggak terima? Tidak terima karena ada double counting, dan sebagainya seperti itu. Kelapa sawit pasti urusannya dengan kebakaran. Kebakaran dan kan gede-gede itu. Tahun berapa yang diuji? 2017 di bulan April. Berproses di Mahkamah Agung. Pada akhirnya putusannya adalah uji materi ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi tetap berlaku. Makanya itu tetap berlaku. Jadi tidak perlu teriak-teriak dan sebagainya di luar dan sebagainya. Kalau memang tidak sepakat dengan itu Lembaga hukum tertinggi di Indonesia sudah mengakui bahwa metode dan rumus serta perhitungan korupsi sumber daya alam itu sesuai dengan hukum di Indonesia. Jadi sudah sah, nah rumusnya sendiri gimana sih? Jadi gini, standarnya itu adalah
siapa yang melakukan pencemaran kerusakan itu harus bertanggung jawab. Oke. Nah, sehingga ketika kita berproses untuk melakukan itu, telusuri dulu tuh. Ini masalah apa sih? Gitu. Oke. Apakah pencemaran, apakah kerusakan, gitu. Nah, kalau kerusakan itu kapan mulai terjadinya, gitu kan? Dan itu harus bisa kita rekonstruksi kejadian itu dari sekian tahun perubahan dan sebagainya. Karena nanti dalam perhitungan itu ada poin-poin yang harus kita masukkan dalam persamaan itu, gitu, dalam model itu. Ya, oke. Nah, misalnya apa? Misalnya luasnya berapa ini? Oke. Nah, kan bisa saja misalnya kita mulainya dari tahun A sampai tahun apa namanya misalnya. Terus kita tahu, oh, selama periode waktu sekian tahun ini ternyata kerusakannya itu seluasnya sekian. Oke. Nah, kemudian nanti apa namanya? Jadi pertanyaan dulu, adanya di mana ini? Kayak di kawasan hutan atau di non kawasan hutan? Oh, itu beda rumusnya. Iya, karena nanti faktor pengalinya beda. Oke. Karena mereka kan harus memulihkan. Ya. Kalau yang di kehutanan itu lebih besar sekian dari lipat daripada yang di luar itu. Karena yang kawasan hutan harus berdurasi kan waktu dan sebagainya. Itu yang kalau non kawasan hutan kan bisa ada PL. Ya, PL saya sekitar 5 tahun, dan itu mungkin bisa 50 tahun. Itu dituliskan itu berapa kali ditambah. Di aturan itu dituliskan. Ya, nah sehingga dari awal itu kita harus cek dulu. Ini masuk mana ini? Karena kan bisa ada PL ini berapa? Nah, misalnya Taman Nasionalnya berapa? Terus. Jadi untuk itu membutuhkan waktu. Karena apa? Kan kecil-kecil itu ya. Harus dengan bantuan instrumen lain, misalnya pakai. Tadi kan ada 3 komponen ya. Ada kerugian ekologi, kerugian ekonomi, dan biaya pemulihan. Nah, kerugian ekologi itu apa misalnya? Ada sekitar 9 sampai 10 parameter. Oh, banyak. Misalnya, contohnya kehadiran dia itu kan nanti hubungannya dengan ketersediaan air misalnya. Oke. Kemudian pertanyaannya, dengan hadirnya itu kan pasti berdampak berkurang. Ya, berkurang dan sebagainya. Itu nanti berapa itu nilainya? Itu sudah ada angkanya, pengalih faktor. Sudah ada. Di peraturan. Di regulasi sudah ada seperti itu. Kemudian lagi misalnya ada biodiversity. Iya. Biodiversity di mana ini? Saja kan misalnya di tanah mineral atau di APL kan beda dengan hutan. Terus nanti apa namanya karbon. Nah, tadinya ada pohon, hilang pohonnya, karbonnya juga hilang. Betul, kan misalnya karbon menyerap gitu ya. Nah, tapi setelah tidak dia malah berubah, melepaskan dan sebagainya. Itu semua hitungan itu ada. Kemudian itu yang ekologis ya. Nah, kemudian satu lagi ya ekonomis. Dan itu berhadapan dengan lahan ya, tanah dan sebagainya. Seperti itu. Mereka ini juga si tanah itu juga punya kemampuan untuk menampung kehadiran itu tadi. Makin dia dirusak, maka peluang untuk dia ini kan tentu saja akan makin berkurang. Nah, kemudian setelah kita temukan dua ekologis dan ekonomis, maka kan terjadi rusak. Setelah definisinya dari Undang-Undang 30 2009, apakah sengaja atau lain dan seperti itu. Kemudian ya ini kan tidak bisa terbiarkan, kan maka dia harus dipulihkan. Oke, seperti itu. Jadi lengkap ya. Ekologis kerusakannya yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Betul. Dari kerugian ekonomi itu yang merusak harus memulihkan. Itulah akumulasi. Nyampailah 207 karena memang luas sekali itu. Iya. Kan di kita itu kan jelas di regulasi kita. Jadi selama misalnya regulasi itu tidak dicabut oleh kementerian yang katakanlah membuatnya atau kemudian ada yang melakukan uji materi dan uji materinya itu ternyata ditolak Mahkamah Agung gitu kan, maka itu berlaku kecuali Mahkamah Agung bilang menerima itu dibatalkan. Selama itu maka aturan itu sah. Nah, kalau mereka berbeda pendapat mengatakan ini jangan di jalan, jangan di media dan sebagainya, bikin bagus-bagus, langsung saja uji materi Mahkamah Agung ke lembaga hukum. Karena keputusan itu pada akhirnya di mereka. Seperti itu. Perlu di negara hukum kan harus begitu. Proses seperti itu. Oke, dari 271 itu kan lakunya ada 2 kan. Satu orang, artinya manajemen perusahaan. Betul. Dan ada korporasi. Betul. Nah, artinya 271 triliun itu harus ditanggung oleh siapa? Begini, dalam perhitungan yang kami lakukan, kami kan disiapkan data juga oleh penyidik. Oke. Mereka sampaikan di wilayah itu
yang bekerja tuh sekian loh. Ya misalnya katakanlah 100.000 orang. 100.000 orang dan mereka ini ternyata berlindung di balik korporasi. Oke. Nah, jadi misalnya ada yang disebut dengan klaster, misalnya A. Klaster A itu yang mengerjakan perusahaannya ini. Iya. Ada klaster B, klaster C, klaster D, klaster E. Nah, itu pun kan tidak sembarangan kita Iya. mengklaim ini suatu tidak, kita hitung lagi. Oh, di tiap klaster Di klaster itu, misalnya kalau di sini ada berapa klaster? ada 5. Ini udah selesai ngitungnya. Sudah. Bahkan sudah disampaikan pada saat jam pertama kemarin. Nah, Jadi tiap klaster ada penanggung ada jawab. dan sebagainya. Hmm. Nah, karena kerusakan dan sebagainya itu ada di klaster itu akibat yang mereka lakukan, maka ya kita minta karena di regulasi kita mengatakan bahwa yang pencemar rusak pertama mereka lah yang harusnya tanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam arti mereka yang harus bayar denda. Benar dendanya. Itu sudah yang kan udah ada putusan tuh yang Harvey Muiz ya. Ya, dan kawan-kawan. Nah, itu sudah ada perintah dari pengadilan juga untuk menagihkan dendanya. Ya, kan denda itu kan ada 2, ada denda karena kesalahan dia itu tadi, dan kemudian juga akibat dari yang dilakukan oleh korporasinya seperti itu. Nah, nanti beban besar itu yang 271 nanti juga akan dibebankan kepada perorangan juga kepada klaster ke perusahaannya. Ya, klaster itu nanti dalam hitungan kita kita dia harus membayar sekian. Jadi 271 itu harus diberikan. Sudah. Ya, maksudnya harus dibalikin oleh mereka. Iya. Korupsi timah tadi itu bisa dihitung dengan presisi. Iya. Jadi pertanggungjawaban secara ilmiah, ada basis regulasinya. Artinya kan mestinya ini tidak hanya bisa dipakai untuk timah kan? Karena sumber daya alam macam-macam, ada nikel, batu bara, bahkan tadi kebakaran hutan. Nah, ini kan yang sudah clear mengembalikan kerugian yang tadi kepada negara itu ada kasusnya nggak? Sudah. Jadi kita bersyukur bahwa di 2023 itu lahir Perma 1. Perma itu peraturan Mahkamah Agung. Nah, di situ disitir bahwa pada mereka yang sudah diputuskan untuk mengganti dan sebagainya, mereka dituntut harus mengganti itu sehingga kasus apa ya? Kalau yang kemarin kan banyak kan kartu kebakaran hutan. Maka yang kami ketahui dari KPLH ya sebelum kita kemarin sudah banyak tuh berbondong-bondong untuk mengembalikan itu. Jadi artinya apa? Artinya peluang untuk itu bisa diganti tinggi karena sudah nilainya berapa? Tahu nggak? Wow, besar. Ya pasti ratusan triliun juga karena ratusan miliar. Ya kan tidak hanya tertular beberapa perusahaan. Iya betul. Nah, artinya ini bisa dieksekusi lah. Iya. Bahwa tadi perhitungan kerugian ekonomi, kerugian ekologi dan biaya pemulihan itu bisa real, bisa ditagih. Bisa real. Dan dengan perintah pengadilan itu bisa dieksekusi. Karena sudah ada jurisprudensinya. Betul. Oke, tapi ngomong-ngomong untuk bisa menghitung kerugian lingkungan ekonomi dan biaya pemulihan itu harus ada keahlian tertentu nggak sih? Ya, jadi gini, di dalam peraturan menteri ada bahwa yang bisa menghitung itu ahli lingkungan dan atau valuasi ekonomi. Oke. Ya, jadi karena tadi bahwa regulasi itu masih berlaku, otomatis kan di dalamnya juga ada yang berlaku. Nah, itu ada syarat-syarat jadi ahli. Ya. Karena kami dari lingkungan, bisa mengatur. Karena di ujungnya itu dana tahu. Kalau dan ya harus keluar. Tidak harus keluar. Kalau Bambang ini apa artinya? Dari perlindungan hutan ya, Fakultas Hutan IPB kan. Ya, seperti itu. Perlindungan hutan kenapa jadi kerugian? Ya kan, kita kan di sini ahli lingkungan. Oke. Kita masuk ke ahli lingkungan. Pak Wasis juga sama. Dan Pak Wasis biasa gandingan untuk. Dari IPB cuma 2 orang aja. 2 orang. Oke. Karena apa ya? Karena honornya kecil? Enggak tahu. Kalau saya kan itu panggilan hati nurani. Itu tanggung jawab moral. Iya, betul. Kita tahu seperti itu gitu ya. Kalau kita bisa ungkap, kenapa tidak kan pada akhirnya. Iya, betul. Karena ini buat komunikasi publik ya, dengan adanya jumlah yang sangat besar tadi. Itu kan membangkitkan kita jadi tersentak kan. Ternyata kerugian lingkungan, kerugian akibat korupsi sumber daya alam itu besar sekali.
katakanlah yang timah saja Iya. di Bangka Belitung Iya. itu 271 triliun. Itu baru darat ya. Hah, baru darat? Baru darat. Oh iya, kemarin saya lihat ada foto Iya. yang kapal-kapal itu Betul. belum perairan. Itu malah lebih besar lagi, lebih besar dari 271. Ini masih lokus kasus ini nggak sih? Betul masuk. Ya. Tapi Tapi di luar ya, penyelidikan jaksa ya. enggak masih itu masuk episode sudah. Cuman sekarang diutamakan yang darat dulu, karena kan apa namanya energinya dulu kan luar biasa. Iya. Waktu silakan berikutnya kalau mau ini di laut. Karena mereka tuh ngeruk tuh sampai 40 meteran. Makanya. Wow, itu belum dihitung itu. Oh, saya sudah ada. Bisa saya kira sih lebih besar dari yang darat ini. Jadi sebetulnya apa namanya sekian ratus T itu udah. Jadi 271 triliun itu belum apa-apa ya. Belum ada apa-apa. Iya, 2 itu saja udah sangat besar. Ini tadi kalau apa namanya cara menghitung dan basisnya itu sama kalau misalnya Pak Bambang ke Morowali Sama aja. sama aja. Sama aja. Ke Batubara Kalimantan Iya. sama juga. Sama aja. Tadi kan karena gigantis besar tadi Iya. itu dan itu ternyata bisa dieksekusi ya. Artinya ini kan seharusnya bisa jadi potensi apa ya? Ya mungkin kalau disebut potensi penerimaan negara terlalu walaupun ya ini kan hak kita kan. Iya. Karena siapa namanya korporasi sudah mendapatkan untung besar ya saatnya mereka memulihkan dengan cara apa namanya membayar denda. Artinya kalau timah aja 201 triliun, kemudian nikel mungkin ada berapa ratus triliun. Ini tadi yang apa yang timah itu kan 271 lingkungan itu kan baru darat. Iya. Luarnya kan udah lebih dari itu, karena lebih dasar. Itu timah doang. Timah aja. Ini di kan itu luar Jawa ada banyak juga. Sebetulnya ada kan ada kemarin pas ya. Iya. Kemarin yang di mana? Yang di Jawa Barat yang akhirnya sampai sekian T juga terkeluarkan itu. Kalau kerugian tadi bencana kerugian ekologi dihitung yang sudah berdampak lah misalnya kalau banjir gitu. Iya. Katakanlah kan ada deforestasi di mana Iya. Ya kan? Kan banjirnya orang Bogor yang merasakan atau orang Jakarta. Iya. Itu dihitung juga. Karena ini kan apa dalam rangka penegakan hukum ya. Kita terfokus hanya sesuai dengan menteri saja. Iya. Implikasi dampak mungkin pakai Lain lagi. Iya. Oh itu kalau dihitung dampak lain lagi ya. Iya. Oke. Pak Profesor Bambang pernah menghitung keseluruhan kerugian akibat apa namanya eksploitasi sumber daya alam Indonesia? Kalau keseluruhan sih belum. Cuman kan dari beberapa itu kan kelihatan besar. Nah itu dia. Kalau timah aja 200 triliun, Ini aja kan kalau digabung sudah 900. yang timah doang kan? Iya. Udah berapa total? Ya kalau misalnya timah itu kan 271. Yang darat sama perairan. Itu bisa di antara 600 dan 700 tim. Dari luar ini. Hanya untuk yang timah itu aja, yang di Bangka Belitung doang. Kalau memang betul-betul mau. Nah ini saya jadi kepikiran karena kita kan sekarang lagi apa namanya pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran. Pak Prabowo bikin impres untuk memangkas 360 triliun. Mengapa dipangkas ya karena manajemen keuangan ya akibat bayar utang beban bayar utangnya besar sekali tahun ini. Tahun ini itu harus bayar 1.300 triliun. Di masa Pak Prabowo selama 5 tahun itu 3.000 triliun. Nah, jangan-jangan kalau ini semua sumber daya alam dihitung, jangan-jangan untuk bayar utang 5 tahun cukup jangan. Mungkin perlu dibikin satgas perhitungan kerugian eksploitasi sumber daya alam ya. Dari timah, nikel, batu bara. Kan informasi udah banyak masing-masing. Tinggal kita apply proses sesuai dengan regulasi yang ada kita itu proses ilmuwan udah siap, tinggal politiknya, politiknya. Ya, tadi ngomong soal satgas ya. Pak Prabowo memang sudah bikin satgas dengan Perpres nomor 5 2025 yaitu mengambil alihan kawasan hutan bekas perkebunan kelapa sawit tadi yang saya singgung 3,3 juta hektar itu akan diselesaikan dengan undang-undang cipta kerja kan, pasal 110A untuk perusahaan dan 110B untuk masyarakat kan. Nah 110A itu pakai Perpres, jadi diketuai oleh Pak Menteri Pertahanan
Pak Sapri Samsudin, Betul. lalu pelaksana teknisnya Jaksa Agung. Ya, Jadi nanti, khusus ya. Jadi nanti sawit yang ada di kawasan hutan akan didenda. Ya. Dengan rumus undang kita kerja, Ya. lalu setelah bayar denda, lahannya akan diambil oleh negara. Ya. Nah, kalau ini diberlakukan untuk semua sumber daya alam, Iya. rasanya kita jadi punya banyak duit ya. Nggak usah pakai konteks gitu. Pajak yang ribet. Betul. Dan itu bisa dihitung. Bisa dihitung secara nominal. Kan kita bisa di situ kan ada periode waktu ya. Iya. Tahun berapa sampai tahun berapa, luasannya seperti apa begitu, pemberitaan seperti itu bisa. Ini dibantu dengan instrumen, satelit. Oke, artinya kan tidak hanya Satgas sawit, tidak hanya Satgas timah, tapi seluruh sumber daya alam itu bisa ya. Nikel macam-macam. Jadi kalau Pak Prabowo mau hilirisasi 28 komoditas sumber daya alam, sebaiknya sebelum sampai hilirisasi kita bereskan dulu ininya ya kan. Betul. Sehingga bisa dipetakan nilainya sebenarnya berapa dari komoditas yang akan dihilirisasi itu. Wah, itu akan indah banget tuh. 5 tahun Pak Prabowo udah nggak usah turunin pajak, semua pajak turunin buat kita semua ambil dari kerugian-kerugian ini, bisa bangun sekolah, jembatan, makan siang gratis. Dan peluang itu tinggi. Ada, bisa lah. Bisa. Kan itu tidak hanya di Sumatera gitu ya. Iya. Kalimantan juga bisa, Sulawesi, di Papua, bahkan di Jawa. Iya. Nah, yang kemarin kita tahu kan kata pasca pengembangannya BPN ya, sekian dari 100 ini perusahaan yang ini ada, apalagi Papua ya. Papua, Maluku, Sulawesi. Ini yang tadi korupsi kan baru di barat di. Iya. Hitung aja. Ya, sudah geser di beberapa yang sudah mulai kan perlu proses ya. Tadi apa namanya kita kan bukan berdasarkan katanya atau base karena itu yang kita oleh regulasinya di Mahkamah Agung harus dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi ngomong ini jadi ahli dalam korupsi sumber daya alam yang luar biasa besar itu kayak Feli Koloso kan. Apa namanya? Nyerempet bahaya gitu. Ya. Ada ancaman nggak sih? Udah ada. Nggak perlu cerita. Makanya senyum ya. Makanya harusnya kan disediakan pengawal. Kalau ini ada political will ya. Artinya political will itu ini negara serius ingin mengembalikan kerugian lingkungan kita yang hilang akibat eksploitasi sumber daya alam. Sekarang saatnya dibalikin. Artinya ahli seperti Prof. Bambang harusnya dilindungi. Ya, saya yakin sih mereka yang meminta saya itu tahu gitu. Saya percaya penuh sama beliau-beliau. Tapi kira-kira kalau ini kan kalau kita lihat sejarah eksploitasi sumber daya alam pertama dimulai tahun 70 ya. Hutan, dulu ada APH, kemudian ada apalagi batu bara, kemudian sekarang banyak meninggal. Itu kan banyak sekali ya. Iya. Itu kan yang sudah dibuka. Yang belum kan ongoing gitu. Itu aja beberapa tempat itu kan masih peluang itu masih tinggi. Mohon dengarkan Pak Presiden Prabowo ini setelah podcast ini. Semoga ada yang nelpon untuk serius karena Prabowo bikin satgas. Kalau betul perhitungan kerugian negara itu bisa menjadi dan bisa real, artinya bisa ditagih, itu berarti kita bisa kelimpahan pendapatan luar biasa besar. Iya, termasuk lokasi di mana kejadian itu kan, berubah itu kan karena itu ada juga. Dan si uangnya juga bisa dikembalikan kepada masyarakat di tempat kerusakan itu. Jadi akan diatur itu kan ya, dan regulasinya. Nah ini kan hal yang baik ya. Maksudnya harusnya pemerintah daerah mendukung karena dia akan dapat juga limpahan uangnya. Kemudian pemerintah pusat juga harusnya memprioritaskan ini. Iya. Malah sekarang yang sedang proses itu malah di polisi kan. Nah itu kita balik-balik ya. Pahlawan devisa malah di. Kan kalau satgas itu misalnya Pak Prabowo perintahkan saya bikin satgas, kumpulkan para ahli ini untuk menghitung seluruh kerugian. Saya kasih kesempatan waktu setahun untuk menghitung. Setelah itu penegakan hukum. Artinya 3.000 triliun yang utang yang harus dibayar Pak Prabowo selama 5 tahun. Udahlah nggak usah pakai ngandelin pajak, ngandelin korteks. Ini aja. Kalau setahun bisa dieksekusi, bisa ya. Wah, keren banget. Harus full support itu. Makanya
Iya, sepakat mau dia. Terima kasih. Oke, ini soal apa namanya tadi korupsi sumber daya alam itu apa namanya? Mengapa eksploitasi sumber daya alam kita jadi melainkan korupsi? Itu apa penyebab utamanya? Yang pertama memang apa namanya? Apa ya? Keinginan kuat untuk eksploitasi itu tinggi gitu ya, karena di depannya sudah terbayang misalnya, ditambah lagi keuntungannya dan sebagainya, pasarnya memang mencari itu, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memenuhi target itu tadi tanpa sadar bahwa sebelum langkah itu ada yang harus mereka penuhi. Misalnya kenapa kemudian luas misalnya sawit misalnya di kawasan hutan? Siapa yang melarang sawit? Tidak ada. Hanya ada syaratnya. Kalau mau tanam di situ kawasan hutan ya difungsi dulu menjadi non kawasan hutan, silakan. Nah, ini prosedur. Iya, Itu tidak dipatuhi. Begitu juga tambang, kita enggak, silakan. Mau tambang di sini silakan, di apa? Itu hak ekonomi warga negara ya. Menjadi pengusaha yang memanfaatkan sumber daya alam ya. Tapi tolong juga kewajibannya juga dipenuhi, karena itu nanti berimplikasi. Jadi misalnya di kawasan hutan ini tambang, harus ada izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, ada persyaratan itu nanti karena itu diganti. Tidak ini lagi itu mungkin nanti ada kompensasi apa? Sehingga tetap. Kita pun jadi prosedurnya keliru, begitu udah ngambil, lupa kewajiban memulihkannya. Oke. Kan ngejar target itu. Apa namanya ngejar target untung aja kan. Nggak ada tanggung jawab sosial. Ya, dan itu kemudian menjadi SOP mereka karena difasilitasi oleh oknum tadi, oleh oknum pejabat dan sebagainya, gitu kan. Akhirnya itulah yang banyak mengakibatkan banyak yang nyangkut. Iya. Waduh, ngobrolnya makin seru. Tapi saya mendapatkan beberapa hal ya. Satu, bahwa perhitungan kerugian ekonomi, kerugian ekologi dan biaya pemulihan itu sangat ilmiah. Ada basis hukumnya, ada scientific base, ada basis saintifiknya. Yang kedua, ternyata kita kalau serius mengejar biaya kerugian lingkungan, ekonomi dan biaya pemulihan itu punya potensi sangat besar untuk menopang biaya pembangunan. Jadi kalau jangan kita ini kalau pajak untuk masyarakat 0% kita masih cukup kaya ya untuk bisa menghidupkan pembangunan selama bertahun-tahun. Oke, kita ketemu lagi di topik podcast berikutnya yang seru-seru seperti sekarang. Sampai ketemu lagi.